semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan dilapangkan rezeki kalian semuanya ya. Kembali lagi bersama FLMMV yang kali ini akan membawakan sebuah film action terbaru 2025 yang seru, brutal, dan full adrenalin. Cocok untuk asupan kebrutalan di akhir bulan. Menceritakan tentang kehidupan bawah tanah di mana bekerja sebagai pembunuh bayaran. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anwaen kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Mantis. Dikisahkan dalam dunia bawah tanah. Ada sebuah agensi, pembunuh bayaran paling berkuasa di Korea Selatan yaitu MK. Pendirinya yang bernama Keming menetapkan beberapa aturan keras, yaitu para asasin hanya boleh mengambil kerja yang disetujui perusahaan dan dilarang menyentuh anak di bawah umur. Bagi siapapun yang melanggar, maka akan langsung dihabisi nyawanya oleh MK. Aturan itu banyak menuai protes dari para pengangguran seperti saya. Tapi tidak ada yang berani menentang kekuasaan Ming. Karena siapapun yang ingin melawannya harus menghadapi dua jagoan MK, yaitu Gil Boksun, sang pembunuh legendaris, dan Mantis, sang eksekutor andalan. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua pria kakak beradik pembunuh serabutan yang lagi isi bensin. Saat si gondrong kebelet kencing, dia malah menemukan korban eksekusi yang masih sekarat di minimarket pertam ini. Tapi bukannya menolong, dia justru membantunya untuk sepat-sepat bertemu malaikat maut. Namun tak disangka-sangka, begitu keluar toilet, seseorang telah menunggunya. Dialah Ming, bos perusahaan MK, yang berniat menghukum mereka karena telah melanggar aturan. Sang kakak dari si gondrong sudah lebih dulu modiar di dalam mobil. Maka kini giliran si gondrong yang seketika langsung lari kocar-kacir. Tapi dia berlari ke jalan yang salah, karena di sana terlihat seorang pemuda telah menunggunya. Dilihat dari sabit yang dibawa, tampaknya dia ini bukan mau ngarit, melainkan mau menghabisi abang gondrong. Dan dari senjata di kedua tangan itu, kita tahu kalau dialah sosok belalang sembah alias Mantis, jagoannya MK. Tapi Bang Gondrong malah meremehkannya. Sehingga tanpa banyak bacot lagi, Mantis pun segera memberinya salam olahraga. Dengan satu Dengan satu atwet, Mantis menghabisi Bang Gondrong sampai anggota badannya tercerai-berai. Ming pun langsung memanggil tim pembersih untuk menghilangkan jejak. Ternyata pekerjaan barusan adalah misi terakhir Mantis. Sebelum dia memutuskan resign dari MK, dia sudah punya nama besar, jadi ingin bebas dan menentukan hidupnya sendiri. Kemudian, setelah diantar pulang, Ming berjanji akan memenuhi permintaan Mantis dengan merekrut sahabatnya sebagai penggantinya di MK Hidup Jokowi. Tak terasa waktu pun berlalu dan kini Mantis sudah pulang dari liburannya di Gunung Kidul. Tapi begitu kembali, dia malah dikejutkan dengan kabar besar, yaitu bahwa MK telah bangkrut. Dan yang lebih parahnya lagi, sang bos Chamki sudah mati di tangan Gil Boksun. Dan yang mengabarinya adalah Jae, pembunuh bayaran sekaligus sahabat yang seharusnya menggantikan Mantis di MK. Sementara itu, semenjak MK hancur, para pesaing pun langsung berebut untuk merekrut Mantis menjadi jagoan mereka. Kita lalu bergeser ke tempat lain, di mana seorang bapek bopak bernama Paijo sedang masak rendang untuk menyambut Hanul, alias Mantis. Dan karena Jae gagal masuk MK, kini dia bekerja di agensi kecil yang nyaris bangkrut milik Pak Paijo. Tak berselang lama, Mantis pun tiba di apartemen sekaligus kantor Paijo. Tapi baru saja sampai, Mantis langsung mengajak Jae pergi untuk bertemu teman-teman yang lain di sebuah bar. Saat mengobrol, ketiga temannya, yakni Sumin, Bombay, dan Panjul mengungkap rencana mereka untuk mendirikan agensi pembunuh bayaran sendiri. Mereka yakin bisa sukses dengan memanfaatkan reputasi Mantis sebagai asasin paling ditakuti. Namun, Bombay berpendapat Jae lebih cocok jadi pemimpin yang seketika diprotes oleh Mantis karena merasa dialah yang akan bertanggung jawab atas Jae. Bukan karena Jae. Penting.
Tapi karena Mantis memendam rasa dengan Jay sahabatnya sendiri, dia bahkan cemburu saat tahu kalau Jay sudah punya pacar. Dan rasa cemburunya itu membuat Mantis naik darah sampai-sampai mengungkit masa lalu saat mereka berduel. Dari situ terungkap kalau ternyata Mantis dan Jay pernah jadi saingan di seleksi anak buah MK. Tapi anehnya, meskipun Mantis kalah dari Ji, justru Mantis yang didebutkan lebih dulu. Mantis dan Jay lalu lanjut ngobrol berdua. Dan ketika Jay skeptis dengan masa depan MK, Mantis justru mengatakan ada seseorang yang bisa membangkitkan MK kembali. Siapakah itu? Sabar, sebentar lagi Boban Pian akan tahu. Lantas, besoknya Mantis langsung pergi ke rumah gurunya yang sedang mengadakan pesta dengan suek-suek cukuruk. Di sini seorang remaja tengil yang mengaku fans beratnya Mantis menghadang jalannya. Dia memperkenalkan diri sebagai Benjamin Joe, pemilik perusahaan game online terkenal. Setelah itu, Mantis pun akhirnya bertemu dengan sosok yang dia cari-cari. Mantis awalnya mengira akan diserang oleh gurunya yang bernama Dogo itu. Tapi ternyata dia justru dipeluk karena rupanya sang guru sudah kangen berat dengan Mantis. Hingga saat Mantis diajak ke ruangan pribadi Dogo, tiba-tiba Mark sebagai sambutan, sang guru mengajak Mantis untuk adu skill. Lalu, setelah kecapekan gelut, mereka pun nyomil sambil ngobrol santai. Mereka bicara soal luka lama saat persahabatan antara Dogo dan Ming berakhir buruk. Padahal mereka sudah berjuang bersama mendirikan MK sampai menjadi perusahaan terbesar di Korea. Namun, Dogo merasa lebih baik dipensiunkan dari dunia kebrutalan daripada harus mati di tangan sahabat sendiri. Lalu obrolan berganti ke Benjamin Joe, di mana menurut Dago, Benjamin mendekati mereka dan ingin berinvestasi bukan karena uang. Dia lebih seperti bocah ingusan yang penasaran dengan dunia gelap. Dari situ Mantis mulai mendesak Dogo untuk kembali memimpin MK. Dan jika Dogo terus-terusan ragu, maka dia akan kehilangan harta berharga MK yang tak lain adalah Mantis sendiri. Tapi di sini, tujuan Mantis bukan untuk dirinya sendiri saja, melainkan untuk Jay juga. Namun Dogo ragu merekrut Jay mengingat dulu perempuan itu pernah mengundurkan diri dari MK. Kemudian Dogo menjelaskan kenapa mereka lebih memilih Mantis daripada Jay. Padahal jelas Jay yang menang saat seleksi, di mana saat itu Ming membaca bahwa Mantis bisa lebih unggul jika gelutnya memakai pedang asli. Beliau juga melihat kemampuan Mantis yang mirip dengan Dogo, yakni menggunakan senjata di kedua tangan. Dan dari sinilah nama Mantis berasal, yaitu diberikan langsung oleh Dogo sang guru. Pulang dari rumah Dogo, Mantis langsung menemui Jay yang sedang kencan dengan patung untuk mengasah skill. Ternyata pacarnya Jay ya patung-patung itu. Mantis kemudian mengajak Jay untuk mendirikan perusahaan. Namun Jay menjawab kalau di zaman sekarang sangat sulit mencari investor. Sontak, Mantis langsung teringat dengan Benjamin si pengusaha muda. Hingga akhirnya setelah dibujuk rayu, Jay pun bersedia untuk mendirikan agensi bersama Mantis. Dia bahkan langsung resign dari perusahaan Paijo dan dengan sangat terpaksa, Paijo pun melepas satu-satunya jagoannya itu. Singkat cerita, Mantis Chess kini melakukan presentasi di hadapan Benjamin. Akan tetapi, ketengilan Benjamin justru membuat Mantis geram. Sebab Benjamin menginginkan keahlian mereka hanya untuk membuat karakter game yang realistis. Lebih parahnya lagi, dia mengaku tertarik dengan Ji. Sontak Mantis pun memutuskan hengkang dari sana dan membatalkan rencana kerjasama. Namun teman-temannya menyesalkan keputusan Mantis itu. Si Panjul bahkan mengaku tidak suka Mantis menonakkan kesempatan emas hanya karena rasa cemburunya. Maka dia memutuskan beralih ke Benjamin demi hidup yang lebih baik. Beruntung, Sumin dan si Bombay masih setia kawan. Lalu besok malamnya, Mantis menyerahkan semua tabungannya yang tak seberapa itu kepada Jay. Jay pun heran kenapa Mantis sampai rela hidup melarat dan meninggalkan kehidupan hedonnya. Sejujurnya dia merasa tak nyaman jika Mantis melakukan semua ini demi dirinya. Tapi Mantis menegaskan kalau dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Yaitu karena sejak dulu mimpinya adalah mendirikan perusahaan dan membesarkannya sampai seperti MK.
Berkat reputasinya yang disegani sebagai pembunuh bayaran terbaik, Mantis pun berhasil mendapatkan klien. Lantas paginya dia langsung mengumpulkan semua timnya yang hanya 3 orang untuk membagi pekerjaan sesuai level. FYI saja di dunia bawah tanah ini, nyawa seseorang diberi level A sampai D. Level A adalah paling tinggi, yang berarti targetnya bukan kaleng-kaleng. Kali ini target level A dan B diserahkan kepada Mantis dan JI, sementara level C dan D untuk Sumin, sedangkan Bombay bertugas di markas sebab Mantis belum cukup mempercayainya untuk terjun ke lapangan. Dengan begitu, kini perusahaan rintisan mereka telah resmi berdiri yang dinamai dengan Mantis Company. Setelah itu, mereka pun langsung bekerja menghabisi nyawa para target. Lalu, untuk mendapatkan klien lagi, Mantis melobi ke Dog yang sekarang telah resmi meneruskan kepemimpinan MK. Dia bahkan meminta target dengan level A, tapi Dago memberi syarat yaitu Mantis harus membantunya dalam sebuah misi penting. Dago berencana membuat para pembunuh bayaran kembali menaati aturan yang dibuat oleh almarhum Ming. Hal itu akan dia lakukan saat rapat umum bersama seluruh perusahaan assassin di Korea Selatan. Sementara di markas, Ji baru saja mendapat telepon dari klien yang membatalkan misi. Udah susah dapat kerjaan, sekalinya ada malah scam. Hal itu pun cukup membuat Jai dan 2 anak buahnya frustasi. Di sini Bombay juga protes karena tak menyukai ketidakadilan Mantis dalam membagi tugas. Bombay bahkan mengaku iri dengan Jai yang selalu diperhatikan oleh Mantis. Lalu ketika Mantis datang, Jai pun langsung mengajaknya untuk bicara 4 mata. Saat itulah Jai menasehati Mantis agar mencoba bersikap adil. Tapi Mantis tak terima, sehingga adu bacot pun semakin memanas. Bahkan, Mantis sampai melontarkan kata-kata yang membuat Ji sakit hati. Setelah perdebatan itu, Mantis langsung curhat ke Dogo. Dan disinilah Dog mengatakan alasan lain, MK lebih memilih mendebutkan Mantis daripada J. Sekaligus mengungkap penyebab persahabatan Dogo dan Ming hancur. Sama seperti Dogo, Jai juga tidak suka kekalahan dan ingin selalu unggul. Puncaknya, ketika Dogo mengatakan kalau Jai tak akan pernah bisa mengalahkan Mantis. Saat itu, tanpa pikir panjang, Jai langsung minta duel dengan Mantis menggunakan pedang asli. Tapi, Dogo menolak sebab dia ingin melindungi asetnya. J yang tak terima dengan keputusan itu, lantas melakukan hal ini. Dari situ, Dago melihat Jae seperti dirinya yang tak segan membrutal demi bisa menang. Dia bahkan pernah menasehati Jai untuk menjauhi Mantis karena menurutnya berada di sisi rival akan sangat menyiksa diri. Meskipun pada akhirnya Dog sendiri justru tak bisa jojo dari Ming karena mengaguminya. Mungkin si Jai juga begitu. Sementara di tempat lain, kini Jai telah menuntaskan misinya dan langsung lapor ke Mantis. Akan tetapi, di saat dia mengira sudah selesai, ternyata ada segerombolan orang yang mengincarnya. Alhasil, pertarungan 1 lawan banyak pun pecah. Di tengah pertarungan, tiba-tiba lawannya menunjukkan siapa dirinya di balik topeng. Ternyata dia adalah Panjul, sahabatnya sendiri. Tapi tak peduli dan langsung menghabisinya. Tak berselang lama, Benjamin pun menampakkan diri. Disinilah dia menghasut Jai agar meninggalkan Mantis. Lantas paginya, Jai bersikap aneh. Dia bahkan membentak Mantis karena menegur Bombay di saat yang tidak tepat. Sontak Mantis tak terima, bahkan mengungkit dirinya sebagai bos dan atasan JA. Saat itulah JA yang merasa muak langsung mengajak Mantis untuk duel menggunakan senjata asli. Dan pertarungan brutal antara Jai versus Mantis pun tak terelakkan. Tepuk tangan meskipun dilarang keluar, tapi Bombay penasaran dengan hasil akhir dari duel orang yang sama-sama OP itu. Lantas, dia pun nekat menonton dan merekam pergelutan kayak netizen house content. Begitu Sumin menyusul, tak disangka Mantis telah berhasil dikalahkan. Tapi uluran tangan tanda perdamaian dari Mantis ditolak menti-menta oleh Jai. Dari situlah awal mula perpecahan mereka. Sebab pada akhirnya Ji memilih berkhianat dan hengkang dari Mantis Company. Kini, dia bekerja sama dengan Benjamin untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Sementara, Mantis ditinggalkan berdua bersama Sumin. Ketika Bombay bertemu dengan Sumin, dia pun mengajak Sumin untuk bergabung ke perusahaannya Jai. Dia bahkan mengucap
tidak ada masa depan di perusahaan Mantis. Mendengar itu, Sumin sontak merasa kecewa. Padahal Mantis sudah rela hidup melarat demi merintis usaha bersama. Malah ditinggalkan pas lagi susah-susahnya. Mantis sendiri menolak kembali ke MK. Padahal Dogo sudah membujuknya. Dia memilih setia dengan Sumin, bahkan memberinya pekerjaan yang naik level. Hingga tibalah waktunya rapat umum. Kedatangan Mantis pun disambut oleh para asasan yang mengenalnya sebagai sang legend dari perusahaan MK. Tapi karena sekarang Mantis melarat dan cuman punya satu anak buah, alhasil dia pun dibully habis-habisan. Lalu tak berselang lama, Jai tiba bersama anak buahnya yang jauh lebih banyak. Melihat Jai sama sekali tak menganggapnya ada, Mantis pun hanya bisa meratapi nasib. Kemudian rapat umum dibuka oleh Duck Go yang berpidato tentang peraturan di dunia bawah tanah. Hingga tiba-tiba Ji menghentikan bacotannya dan meminta Dog untuk langsung ke intinya saja. Yaitu bahwa MK ingin kembali turun tangan menghukum para pelanggar aturan. Terjadilah perdebatan sampai Mantis menengahi mereka. Dia mengajak orang-orang yang hadir untuk voting dan hasilnya semua pembunuh bayaran setuju dengan adanya peraturan itu. Tapi yang dipermasalahkan, Jai bukan aturannya, melainkan siapa yang memberi hukuman. Dia tak terima MK memonopoli pasar assassin karena bahkan bosnya sendiri mati dalam kasus Gilboksun. Doc lantas menyatakan bahwa hukuman memang sewajarnya diberikan oleh yang terkuat. Mendengar itu, Jai pun terpancing untuk menguji coba hukumannya. Tiba-tiba Mantis maju dan mendapat bogeman mentah dari Ji. Lalu begitu beserta ante-antenya pergi, dia pun langsung bangun. Apa? Dan karena Mantis telah memenuhi syarat dari Dogia, yaitu kooperatif saat rapat umum, maka kini dia mendapatkan target level A. Tapi Mantis harus menyelesaikan misi yang pernah diberikan kepadanya. Dan misi level D itu akan dia bereskan hari itu juga. Yang tak disangka-sangka targetnya kali ini adalah Pak Paijo. Namun karena Mantis sudah menganggap Paijo seperti bapak sendiri, dia pun membebaskannya. Akan tetapi, Paijo sempat menolak karena itu artinya Mantis telah melanggar aturan. Lalu saat Mantis hendak pergi, tiba-tiba setelah membanting Pak Paijo, Mantis lantas menyuruhnya untuk segera pergi jauh-jauh. Sementara di sisi lain, Benjamin sedang merasa puas dengan kinerja di rapat umum. Setelah itu, dia mengajak asisten pribadinya untuk bermain menggunakan pisau. Kembali ke Mantis yang mendapat telepon dari Dogo, gurunya itu memberitahu kalau Jay mengiriminya sebuah paket yang tak pernah sekalipun diduga. Oleh Mantis, paket itu berupa pisau berdarah. Maka artinya Jay telah menantang Dogo untuk duel maut. Mantis pun langsung mengajukan diri agar dia saja yang melawan Jay. Setelah itu, Mantis meminta Sumin untuk menyebarkan berita duka. Sebab malamnya, dia membuat upacara pemakaman palsu untuk Paijo. Dia sengaja melakukannya agar bisa bertemu dengan Ji. Hingga saat mereka akhirnya bertemu, Mantis langsung mengungkit soal kiriman ke Dago. Dia yakin betul itu bukan ide, melainkan Benjamin si bocah kematian. Lalu, di tengah itu, tiba-tiba Paijo muncul dan mengungkap kalau dia belum kit. Dia pun berkata akan menyerahkan diri kepada MK. Kemudian Mantis bertemu dengan Gilboksun untuk meminta pendapat dari sang ahli yang pernah mengirim pisau berdarah kepada orang terdekatnya di sini. Boksun tahu Mantis akan melindungi siapa, tapi dia memperingatkannya karena Doggo lumayan licik. Lantas dari situ keputusan Mantis pun semakin bulat dan mengirimkan pisau berdarah kepada Ji, karena bagaimanapun juga semua telah berantakan. Jadi biar sekalian dia obrak-abrik. Singkatnya, hari pertarungan pun tiba. Mantis menghubungi Jay dan mengajaknya untuk bicara dulu sebelum bertarung. Namun begitu Mantis sampai markas MK, dia diberitahu kalau Jay sudah naik. Sontakis segera bergegas. Akan tetapi yang dia temui di tempat yang menyimpan kenangan lama itu hanya ada Dogo sendirian. Disitulah Dogo mengatur strategi untuk menghabisi Ji. Namun Mantis tak menuruti rencananya dan langsung menyerang Dogo. Dia berniat menghabisi Dog sebelum Jai tiba. Tapi naasnya Ji,
datang lebih cepat. Dogo kemudian memprovokasi Jay, yang langsung membuat darah wanita itu mendidih. Jay kemudian mengatakan kalau ini adalah pertarungan 3 orang. Dan tak berselang lama, pergelutan brutal pun pecah. Di sini Mantis mencoba melindungi Jay, tapi Jay malah menyerangnya. Kita diperlihatkan dengan 3 orang yang sama-sama OP bertarung hingga Jay berhasil dipojokkan oleh Dogo. Tapi tentu saja Mantis tak akan tinggal diam. Berkat itu, Jay pun bisa menyerang Dogo. Tapi tetap saja, Dogo tak mati-mati, bahkan masih sanggup berduel dengan Mantis. Ketika akhirnya Dogo berhasil dilemahkan, Mantis terlihat tak sanggup membunuh gurunya sendiri. Sama seperti Ming, dia justru menyuruh Dogo untuk pensiun. Akan tetapi, di tengah momen haru itu tiba-tiba, maka tuntas sudah misi Jay yang ingin menghabisi Dogo dengan tangannya sendiri. Setelah itu, dia mengungkap kekecewaannya kepada Mantis, di mana dia merasa Mantis terlalu mengasihani orang lain yang justru membuat orang itu terlihat menyedihkan. Jay juga tahu kalau di pergelutan terakhirnya dengan Mantis, sebenarnya Mantis hanya mengalah. Itu artinya, mau bagaimanapun juga, Jay tidak akan bisa berada di atas Mantis. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Benjamin yang membacot di depan kalangan muda. Dia memberi motivasi tentang kiat-kiat sukses, membicarakan soal mencari waktu yang tepat. Dan dari sini kita juga tahu, kalau Jay telah berhasil mengakuisisi perusahaan MK, Benjamin pun memujinya, yang padahal di balik itu, Jay telah mempersiapkan rencana untuk menghabisinya. Dan film pun tamat. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Siapa yang paling berkuasa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Yep.